sedang tidak aman. Ya. Hari-hari ini dunia menawarkan semua keindahan. Hari-hari ini dunia menawarkan semua kemewahan. Sehingga orang lebih cenderung kepada dunia ini daripada kepada kerajaan. Karena itu, apa yang ditawarkan oleh dunia pada akhirnya akan membuat kita binasa. Karena kita berkata, barang siapa mencintai dunia ini, maka kasih akan Allah tidak ada pada diri orang itu. Karena kasih kita sudah mulai jadi dingin. Orang sudah mulai mencintai dunia ini dan kemudian sudah mulai pudar. Cintanya kepada Tuhan sudah mulai ada renggang. Karena itu kita perlu kembali kepada yang namanya kasih mula-mula, ya, cinta mula-mula. Pada waktu pertama saudara mengenal Tuhan, pada waktu saudara mulai mengenal Dia, engkau harus mulai membangun cinta itu kembali. Ya, kalau orang cinta, ya, mengasihi itu biasa, ya. Tapi kalau jatuh cinta, ya, sekali lagi, kalau orang mencintai itu biasa, itu standar. Tapi kalau jatuh cinta, itu lebih dari segalanya. Ya, kalau kita mencintai Tuhan, mungkin kita, ya, terkadang kita ke gereja karena jadwal atur kita, sehingga kehidupan spirit rohani kita diatur oleh aturan. Tapi kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kapanpun ada persekutuan, ada ibadah, kita ingin untuk datang ke gereja karena kita jatuh cinta kepada Tuhan. Dan itu sangat penting. Karena itu hari-hari ini saya mau membawa saudara untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau waktu pertama kali seorang dia berpacaran, saudara, kalau cinta itu biasa, dan kalau jatuh cinta, itu dia nggak bisa tidur, ya kan? Ingin ketemu. Nah, Tuhan ingin kita jatuh cinta kepada Dia. Tuhan ingin kita lebih serius, sungguh-sungguh. Kekristenan kita hari-hari ini bukan jadi kekristenan yang standar, bukan jadi kekristenan yang biasa, tapi kekristenan kita lebih dari biasa, yaitu kita betul-betul serius kepada Tuhan. Karena orang Kristen, ya, orang yang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti ke gereja. Sekali lagi saya ulang, orang yang ke gereja belum tentu dia cinta Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan sudah pasti dia ke gereja. Artinya saudara, kalau orang itu dia mencintai ke gereja, belum tentu dia punya hati ada di situ. Kalau dia datang ke gereja, dia bisa menyembah Tuhan, tapi pikiran dia itu keluyuran kemana-mana. Dia bisa berpikir hal-hal yang di luar ibadah. Saat orang menyembah, orang lagi mengagungkan Tuhan, dia pikirannya ke sana kemari, sebentar setelah ini kemana ya? Lagi saya ada janjian, sebentar ini hari Minggu ini. Ya, kita mesti ketemu jam cepat, ibadahnya harus cepat ini. Ada banyak orang Kristen memiliki kekristenan yang standar. Ya, tetapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia ke gereja. Artinya saudara yang kasih dekat ke rumahnya di depan sini, ya, mungkin belum tentu saja dia datang ke gereja sini. Tetapi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan sudah pasti dia akan datang dari jarak yang jauh, sekalipun di Pemangkong, sekalipun ada di Tembagapura atau di SP atau di Kuala Kencana, dia pasti lebih dulu ada di sini karena dia mencintai Tuhan. Ya, karena itu saya tidak bisa tahu apa yang sedang saudara pikirkan hari-hari ini. Apakah saudara sudah berpikir tentang menjadi Kristen yang standar atau Kristen yang luar biasa? Karena itu pagi ini saya ingin membawa saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita sedang memperingati hari yang namanya Paskah. Paskah ini adalah kasih Tuhan yang terlalu dahsyat. Kasih Tuhan yang terlalu besar sampai dia harus datang dari sorga ke bumi ini. Ya. Tuhan itu sebenarnya, ya, sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sempurna. Sudah tidak perlu dia datang dari surga untuk menyempurnakan, menguduskan manusia. Karena memang waktu pertama kali penciptaan, Tuhan memberikan pribadinya ke dalam manusia, sehingga manusia itu punya kehidupan ilahi. Waktu dia menciptakan manusia dengan tangannya, dia bentuk semuanya begitu sangat luar biasa. Dia ciptakan manusia serupa, segambar, mirip dia.
bagian di dalam diri manusia sehingga manusia memiliki kepribadian Tuhan. Setan itu juga diciptakan, Lucifer itu juga diciptakan, tapi dia tidak memberikan spiritnya kepada setan itu, si jahat itu, atau Lucifer itu. Tapi Tuhan berikan kepada manusia karena ada rencana Tuhan yang sangat besar di dalam diri manusia. Ya, sejak pada waktu dosa masuk ke dalam taman itu, maka semuanya jadi berubah. Kasih akan Allah menjadi putus. Ketika dosa itu masuk, semua berubah, kejahatan mulai masuk, pembunuhan terjadi, ya kan? Pertumpahan darah pertama kali, Kain bunuh Habel. Mulai terjadi kerusakan, maka kasih akan Tuhan jadi putus. Bertahun-tahun Tuhan berpikir bagaimana cara supaya Dia menebus kita, bagaimana caranya supaya manusia itu kembali dipulihkan seperti pada mulanya. Karena mereka dalam keadaan yang kudus, sehingga pada waktu mereka tidak berjubah atau berbusana atau berpakaian, mereka tidak merasa berdosa karena dosa itu belum ada. Jadi tidak merasa malu, tidak merasa diri itu dalam keadaan yang telanjang, tetapi diselimuti, ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Bertahun-tahun Tuhan mencari program skenario untuk mendatangkan anaknya yang Dia kasihi, yang namanya Yesus itu, untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara kasih perhatikan ini, saya mau bicara tentang pembatalan eksekusi kematian. Tulis di situ pembatalan eksekusi mati. Saya mau ajar kepada saudara tentang ini, tentang pembatalan eksekusi kematian. So, perhatikan di situ saya menulis Allah memiliki kodrat ganda, ya. Kodrat ini ketetapan Allah yang sudah mutlak, tidak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Kalau laki-laki, ya biasa, dia tidak boleh pakai baju perempuan, benar kan? Karena dia punya kodrat itu laki-laki. Perempuan demikian. Ikan itu diciptakan untuk di laut, bukan di darat. Kalau di darat berarti sudah langsung dibakar, ya kan? Digoreng. Haleluya. Jadi kodrat ganda ini adalah oknum Tritunggal itu. Jadi dia bisa memisahkan kepribadian dia menjadi Allah Tritunggal yang selama ini orang berpikir Tuhan Kristen itu mempunyai 3 penyembahan yang berbeda, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Padahal berbicara tentang Tritunggal ini tidak berbicara tentang perbedaan, tidak bicara tentang 3 Tuhan, tetapi berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang sesuatu yang kudus, keilahian itu. Jadi Bapa Dia mengutus anaknya yang Dia kasihi datang ke dalam dunia. Kita bisa analisa ketika Yesus berjumpa dengan ahli yang Taurat di bait suci. Kemudian waktu mereka diskusi, mereka tanya jawab, dan kemudian mereka berkata, apakah boleh besar daripada bapa kami Abraham? Dikatakan begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wow. Yesus katakan sebelum Abraham ada, aku sudah lebih duluan. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Jadi pada masa penciptaan Dia ada di sana. Jadi sebelum Abraham ada, Dia sudah ada. Cuma Tuhan ingin membuat satu skenario untuk pemulihan manusia dari akibat kejatuhan mereka dalam dosa. Sehingga di dalam kehidupan manusia itu terjadi masalah, problem, kematian, pembunuhan, segala macam intimidasi, bahkan binatang pun jadi jahat. Nyamuk jadi malaria kan, sekarang jadi demam berdarah. Dulu tak ada. Dulu semuanya aman, manusia bisa bersahabat dengan hewan, bisa komunikasi. Tapi ketika dosa masuk, maka kejahatan terjadi, perubahan besar terjadi. Rencana Allah yang mau dilakukan itu mulai mengalami masalah di sana. Karena itu Dia menjadi manusia, ya. Allah menjadikan Yesus, ya, manusia Yesus. Nanti saya kasih tahu manusia Yesus, oke?
Bukan Yesus sebagai manusia, tapi manusia Yesus. Artinya ada tubuh yang Bapa sediakan di dalam dunia ini melalui Maria. Dia pinjam kandungan Maria untuk menciptakan tubuh yang nanti Bapa izinkan Kristus masuk di sana untuk menggunakannya. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, dia menggunakan tubuh yang sudah disiapkan oleh Bapa, yang namanya tubuh Yesus itu. Ya, jadi dia datang ke dunia ini bukan tanpa alasan. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk kaya. Kalau dia kaya, dia lebih kaya dari raja minyak di Arab sana. Kalau dia datang untuk kaya, maka seluruh dunia dia akan memerintah sebagai raja. Tapi dia datang bukan untuk kaya, dia datang untuk mati. Dia datang untuk lahir di kandang. Ya, kita sudah lewati kemarin Desember. Ini berurutan. Jadi dia datang untuk menebus. Makanya sampai hari ini orang masih cari jalan kebenaran dan hidup. Dan itu ada di dalam kekristenan. Dan itu ada di dalam Yesus. Seluruh agama di dunia sedang cari jalan. Yesus yang berani berkata, I'm the way, the truth and the life. No man come unto the Father but by me. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat saya ini. Jadi ternyata orang Kristen punya surga. Ternyata orang Kristen tahu jalan. Sampai hari ini seluruh agama di luar Kristus belum tahu jalan menuju surga kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kita ini bersyukur. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, manusia tidak tahu jalan menuju ke surga. Waktu saudara datang ke kota Timika, saudara belum tahu ke Kuala Kencana lewat mana kan? Harus ada orang yang kasih tahu jalan ke sana. Karena itu kita bersyukur. Alkitab berkata demikian. Yohanes pasal yang kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga dulu tentang eksekusi kematian. Yohanes pasal yang ketiga, kita perhatikan pada ayat. Oke. Ayat 3. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu yang untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini perkataan membuat semua orang tidak bisa lempar itu perempuan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka juga berdosa. Kalau ada di antara mereka yang bersih, yang suci, maka pasti dia akan menghakimi perempuan itu dengan batu, dirajam. Jadi hukum di orang-orang Yahudi itu dilempar dengan batu. Ya, kalau lempar dengan batu yang besar itu pasti satu kali mati. Tapi untuk kasih menyakiti orang itu, biasa batunya agak-agak sedang. Jadi lemparnya juga betul-betul penuh kekuatan. Jadi orang yang dilempar itu sampai tersiksa dengan batu yang kecil itu, akhirnya pada akhirnya meninggal. Itu hukum Taurat. Ya. Nanti saya akan kasih tahu beberapa hukum di dunia. Ada beberapa hukum. Lalu dia membungkuk pula dan menulis. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, seorang demi seorang mulai dari yang tua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan,
Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Hari itu dosa diampuni, pelanggaran ditutupi, dan kesalahan tidak diperhitungkan. Tuhan memberikan anugerah dengan hitungan tidak sampai hitungan detik kepada perempuan itu. Manusia bisa menghakimi manusia yang lain karena dosa. Tapi waktu Yesus memberikan pengampunan, ini yang saya katakan. Pada saat itu dia katakan, di manakah mereka yang mau lempar engkau itu? Perempuan yang berkata, Guru, mereka sudah pergi semuanya. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Belum pernah terjadi di Israel atau di Yahudi. Belum pernah terjadi ketika orang yang sudah kedapatan hidup tanpa harus dirajam. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Baru pertama kali Yesus menyelamatkan seseorang hanya dengan perkataannya saja. Eksekusi kematian dibatalkan. Hari ini saya tidak bicara tentang hukum ini, saudara. Saya tidak bicara tentang perempuan itu mati, dirajam sampai mati atau tidak dirajam sampai mati. Itu bukan urusan yang saya mau bicara pagi ini. Tapi yang saya mau bicara pagi ini, kalau Yesus tidak datang dan mati di kayu salib, hari ini kita tidak punya bagian dalam kerajaan. Kita ini yang berdosa, tapi Dia yang kena tanggung di kayu salib, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan, supaya kita memperoleh kerajaan. Kita yang tadinya tidak layak, tapi dilayakkan. Kita yang tadinya harus mati, tapi dihidupkan kembali. Karena itu waktu Dia datang ke dalam dunia ini, saya tadi katakan, Dia tidak untuk kaya. Dia datang ke dalam dunia ini, tetap Dia menjadi miskin, menjadi seorang bayi yang dilahirkan di kandang. Saya tahu di antara kita semua yang hadir di sini tidak ada yang lahir di kandang kan? Tapi semua lahir di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang di mana lagi, ya. Tapi yang luar biasa ini, Yesus menjadi miskin supaya kita diberkahi. Karena itu betapa dasarnya salib. Minggu kemarin saya bicara tentang salib. Yesus datang ke dalam dunia ini, semuanya Dia pinjam. Karena Dia tidak punya apapun di dunia ini. Dia adalah manusia kerajaan yang terpisah dari dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia hanya pinjam semuanya. Dia pinjam tempat lahir untuk lahir. Dia pinjam kandungan Maria, permisi ya, saya pinjam untuk saya lahir di situ. Waktu Dia mulai beranjak dewasa, dan kemudian Dia mulai melayani bersama dengan murid-muridnya, juga sarana transportasi pun Dia pinjam. Karena bukan Dia punya. Bahkan kayu salib pun Dia pinjam, bahkan kubur Yusuf Arimatea Dia pinjam. Tapi sekali lagi Dia tidak pinjam surga, karena surga Dia punya. Di mana ada Yesus, di situ ada surga. Di mana ada surga, di situ ada Yesus. Islam membicara surga kah? Hindu membicara surga kah? Buddha membicara surga kah? Itu Yesus punya tempat tinggal yang kekal. Karena itu kita bersyukur hari ini orang cari jalan. Tapi kita sudah tahu jalan. Karena katakan, aku dan jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak lewat, kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Kita ini bersyukur, saudara. Kita udah jadi Kristen. Mari kita bangun. Kita bangun kekristenan. Kekristenan ini bisa hilang. Iman Kristen kita ini bisa hilang kalau kita tidak serius sungguh-sungguh membangunnya. Kita harus membangun kekristenan ini supaya semakin hari semakin luar biasa. Perhatikan selanjutnya di situ. Karena itu ketika Ia masuk ke dalam dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi yang kuning itu dikatakan di situ, tetapi engkau telah menyediakan tubuh
Ibrani 10 ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi dia telah menyediakan tubuh Yesus itu di dalam kandungan Maria itu. Untuk ketika Yesus menjadi manusia, dia pakai tubuh itu. Supaya dia bisa berkomunikasi, dia bisa bicara tentang sorga kepada Bapak Ibu. Dia bisa berbicara tentang jalan keselamatan kepada saudara saya. Kalau dia tidak menjadi manusia Yesus, kita tidak tahu sorga itu. Kita sampai hari ini buta. Jadi tubuh untuk sarana penebusan. Ya, Yesus menjadikan tubuhnya itu, tubuh yang tadinya dia pinjam dari kandungan Maria itu, dan terciptalah manusia Yesus itu, dipersembahkan lagi untuk korban penebusan. Ya, menjadi infrastruktur untuk jalan penghubung antara manusia dengan Allah. Menjadi infrastruktur, menjadi jalan menuju ke sorga. Karena itu di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang pertama, kebenaran dan hidup. Ada 3 hal yang sangat penting, target dari kekristenan yang harus kita kejar, yaitu kita harus memiliki yang namanya jalan, kebenaran dan kehidupan. Ini yang tidak didapati oleh seluruh agama di dunia. Ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya orang tidak bisa sampai-sampai karena belum bertemu Yesus. Kalau orang Islam bertobat, Hindu bertobat, Buddha bertobat, ketemu Yesus, pasti ketemu jalan kebenaran dan hidup. Baru mereka tahu jalan menuju surga, baru mereka tahu kebenaran yang sebenarnya, baru mereka tahu kehidupan. Alkitab berkata, kamu ketika kau percaya kepadaku, engkau akan hidup sekalipun engkau sudah mati. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup sekalipun engkau sudah mati. Artinya, kalau kita hidup di dunia, kita setia melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, taat beribadah. Pada hari mati kita, pada waktu Tuhan panggil kita, tutup mata di sini. Waktu kita buka mata, kita tiba di kota Yerusalem. Kota yang penuh dengan jalan. Alkitab berkata dia punya jalan saja dari emas, aspalnya saja dari emas. Waduh, luar biasa. Kita di sini di PT Freeport ini orang pakai alat untuk cari barang itu. Tapi di sana dia punya jalan diinjak-injak, itu semua kota emas. Haleluya. Tidak ada malam di sana. Ada cahaya kemuliaan Allah yang menerangi 24 jam. Orang selalu ada di dalam terang, dan tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Segala macam apa duka tidak ada di sana. Di dunia ini ada penderitaan, di dunia ini ada masalah, ada sakit penyakit, di dunia ini ada malapetaka, di dunia ada musibah, banjir, tsunami, di dunia ini ada gempa bumi, di dunia ini ada angin puting beliung. Haleluya. Di dunia ini ada kabar-kabar duka, kabar-kabar tangis menyakitkan. Haleluya. Saudara, kalau dunia tidak terjadi seperti ini, maka orang tidak rindu akan surga. Kalau di dunia ini ada kedamaian, kalau di dunia ini ada sukacita, kalau di dunia ini penuh dengan segala sesuatu aman tanpa kematian, pembunuhan, tidak ada sakit penyakit, kedukaan, maka manusia tidak rindu surga karena surga sama dengan bumi ini. Tapi kalau bumi ini penuh dengan masalah, maka manusia rindu akan surga. Karena surga ada kedamaian di sana. Makanya kita berkata banyak orang kaya itu sukar masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Artinya mustahil. Kenapa? Karena kalau orang sudah terlampau kaya, dia merasa hidup di dunia udah bagi dia itu surga, sehingga dia tidak rindu akan surga. Kalau Tuhan masih izinkan kita bergumul, kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami kesusahan, itu bukan berarti dia tinggalkan kita, tapi dia sangat mengasihi kita.
Saya sering kali berkata, kalau orang punya uang banyak, dia pasti lupa Tuhan. Kalau orang sudah kaya, pasti dia tidak ingat Tuhan. Karena kita berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau orang beribadah, kalau punya harta benda, dia pikir-pikir dia punya harta, hatinya ada di sana. Tubuhnya di gereja, pikirannya di luar gereja. Tubuhnya di gereja, tapi dia pikir nanti sebentar saya sudah mau berangkat ke luar negeri, mau berangkat ke Jakarta, mau berangkat ke Bali, mau berangkat bersenang-senang. Karena punya banyak uang. Uang itu kalau kita cinta uang, itu menjadi akar dan itu menjadi kejahatan, sehingga kita sudah sulit untuk berkenan kepada Tuhan. Karena sudah saking banyak uang. Jadi kalau hari ini kita masih mencari uang, harus bergumul, harus mengeluarkan keringat, kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan. Kita bersyukur kalau hari ini ada, cukuplah sudah. Ada makan, ada minum, ada berkat sedikit, kita bersyukur. Ada orang yang lebih sulit lagi, saudara, mau makan saja susah. Tapi kalau kita setiap saat mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan kelimpahan. Tuhan kasih saudara berkat di pekerjaan, Tuhan kasih saudara proyek bisnis, waduh luar biasa. Oke, kita lewat ini, Yesus sudah baca. Yesus datang dengan sebuah alasan penting, sebuah skenario atau rencana Bapa untuk membatalkan eksekusi mati atau dosa seluruh dunia. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Yesaya 43:4, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau. Ya, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapa memberikan manusia mengganti nyawa kita. Itu Yesus, itu yang disebut manusia Yesus itu dikorbankan supaya kita mendapat keselamatan. Karena itu besok kita melaksanakan Paskah ini, kita harus betul-betul bersyukur. Karena dia katakan, engkau harus memperingati hari kematian. Makanya ada perjamuan kudus kan. Itu hanya simbol untuk memperingati hari-hari di mana kita melaksanakan hari raya gereja. Itu Alkitab loh, Alkitab yang bilang. Tapi yang tidak Alkitab itu cari-cari telur itu. Iya kan? Saya belum pernah lihat di Alkitab suruh cari telur Paskah. Yang ada di situ, ya. Yang saya tahu telur itu untuk goreng, itu makan rame-rame. Haleluya. Jadi kalau ada telur bawa ke gereja, itu masak terus. Haleluya. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kalau hari ini saudara hidup, Alkitab berkata umur manusia berapa tahun? 70 tahun. Kalau dia jaga kesehatan, dia kalau kuat 80-90 tahun. Setelah itu inna lillahi. Ya kan? Mau tahu saudara hidup setelah lahir, saudara mulai terus bertumbuh dewasa, masuk TK, SD, SMP, SMA perguruan tinggi pendidikan, punya anak, punya cucu, usia mulai 70, mendekati 80, kalau kuat 80-90, dia sudah menikah. Dari sini 0 tahun sampai sini 70 tahun. Yang panjang ini saudara, yang tidak tahu ujung pangkalnya, itu kekekalan di surga. Gak ada batas. Berapa tahun kekekalan kita hidup di surga? 10.000, 1 juta, 1 miliar tahun. Itu baru awal dari sebuah kekekalan di surga. Itu baru awal. Betapa dahsyatnya orang yang hari-hari ini hidup terus mendekat kepada Tuhan ketika hari matinya. Saudara tahu waktu seorang yang namanya Lazarus dan orang kaya. Ketika kita berkata Lazarus yang miskin dan dia setiap saat itu hanya makan makanan-makanan dari sampah. Tatkala ada seorang kaya yang makan tiap saat dengan pakaian lenan halus, kemeja yang luar biasa.
dan makanan yang mewah setiap hari. Dia menghidangkan makanan mewah, dan pada saat itu ada seorang Lazarus. Ketika Lazarus melihat mereka sedang makan, dan dia hanya makan dari remah-remah yang jatuh di atas meja orang kaya itu. Dan ketika dia mau ambil makanan yang jatuh, kemudian anjing-anjing itu datang dan kemudian menjilat poroknya, luka-lukanya. Dan Alkitab berkata, Lazarus itu meninggal dunia. Pada waktu Lazarus meninggal dunia, kita berkata, Lazarus pada saat itu, pada waktu hari matinya, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan kemudian beberapa saat orang kaya itu mati. Pada waktu orang kaya itu mati, kita berkata, dia ada di dalam alam kegelapan, dia ada di dalam tangisan, dia dalam kengerian, di dalam neraka yang kekal. Dan waktu dia mengangkat wajahnya, dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan dia berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus itu mencelupkan jarinya ke dalam air dan teteskan kepada lidahku. Aku sempat haus di sini. Tapi Bapak Abraham berkata, dulu waktu kau di dunia kau kaya, engkau punya kemewahan, engkau punya segala sesuatu, engkau tiap hari makan dengan pakaian yang indah-indah, makanan yang mewah-mewah. Tetapi Lazarus ini, dia menderita, dan engkau tidak pernah melihat orang miskin itu. Dan ini saatnya dia duduk di pangkuanku, karena dia layak menerima kehidupan yang kekal. Dan engkau akan hidup menderita untuk selama-lamanya. Tapi dia katakan, Bapak Abraham, kalau begitu masih ada 5 saudaraku di dunia. Suruh Lazarus kembali ke dunia dan beritahu kepada mereka supaya kalau mereka tidak masuk ke sini bersama-sama dengan aku dan mengalami sengsara di sini. Tapi Bapak Abraham berkata, dia kata kepada orang kaya itu, bahwa sekalipun orang mati bangkit pun manusia tidak akan percaya. Tetapi di sana ada kitab Taurat, di sana ada Alkitab. Ketika mereka baca dan renungkan, mereka pasti ambil keputusan untuk bertobat. Jadi Alkitab itu ada di meja tiap hari, di buffet tiap hari, tapi kita hiraukan, kita malas tahu itu Alkitab. Kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak punya renung, kita tidak pernah renungkan Alkitab siang dan malam. Nanti kita ke gereja hari Minggu, baru kita ingat Alkitab. Nanti ada masalah, baru kita ingat Alkitab. Nanti ada problem, baru kita ingat firman Allah. Alkitab berkata, orang mati bangkit pun manusia tidak akan percaya. Tetapi di sana adalah hukum Musa. Itu Alkitab, itu firman Allah. Ketika mereka membacanya, mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Jadi kita bersyukur hari-hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Kalau hari ini kita masih hidup, itu berarti kesempatan untuk berubah. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan besok lagi, berarti kita harus lebih baik. Kalau masih diberikan kesempatan lusa, kita masih hidup, bangun pagi kita masih bernafas, dan kita masih ada, itu berarti kita harus lebih membuat hidup kita menjadi yang terbaik. Tapi tatkala ada orang yang tiba-tiba bangun, sudah waktunya dia meninggal, dia tidak mengalami kehidupan yang lama dan dia meninggal pada saat itu. Ada seorang kaya berkata kepada seorang pemuda, coba kau perhatikan di sebelah sana, di sebelah selatan, itu semua gudang-gudang lumbung tempat di mana aku punya. Dengan bangganya diajak orang muda itu. Dan dia berkata, kau lihat yang ada di sebelah utara sana, di sana saya punya ternak yang begitu banyak, itu punya saya. Dia berkata kepada orang itu, kau lihat ke timur sana, di sana saya punya pabrik di sana. Saya punya itu, saya punya semuanya. Dia kasih tunjuk kepada orang itu, kepada sisi yang lain di sebelah barat. Di sana saya punya hasil tanaman, makanan dan kekayaan semua di sana. Tapi pada waktu malam hari ketika dia tidur, Tuhan datang dan dikatakan kepada orang itu, hai orang kaya yang muda, hari ini nyawamu diambil daripadamu. Pada waktu nyawa kita diambil pulang, hari itu tidak ada yang negosiasi dengan Tuhan. Kalau waktu itu malaikat maut datang tiba-tiba, hari itu tidak ada soal penyokong lagi malaikat. Sabar dulu, ini sampai hari ini. Kau ambil sudah. Tapi kasih saya kesempatan hidup. Mau presiden kah? Mau gubernur kah? Mau bupati kah? Kalau sudah waktunya tiba, kalau masa kontrak sudah selesai, di bumi ini selesai,
waktu SMP di sana saya ingat kalau tidak salah Dandim atau apa mereka mati bersama-sama dengan pejabat di satu tempat, saya kurang tahu di mana itu kalau Bapak Ibu ingat. Dan kalau waktu mereka mau pergi ke satu tempat untuk kunjungan, mereka punya kerja, mereka dengan pakaian yang dengan diri, mereka membawa uang yang banyak, dan mereka naik pesawat dengan sukacita dengan kesenangan mereka, dengan berpesta, berfoya-foya dengan bahasa-bahasa sombong. Kemudian pesawat itu berangkat, beberapa jam kemudian tiba-tiba dalam perjalanan itu malaikat maut sudah tunggu mereka. Pada waktu balik-balik pesawat mati total. Pada saat itu tidak ada satu pembesar yang mengatakan aku hebat. Pada saat itu tidak satu pun yang berkata aku hebat, aku punya uang, aku punya kekayaan. Tapi yang ada adalah Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni saya Tuhan. Pada waktu hari kematian tiba, suka atau tidak suka, tepat di mana posisi saudara berdiri, dalam kebenaran, dalam dosa kita berdiri, pada saat itulah kita dihakimi oleh Tuhan. Pada hari itu juga Dia akan menghakimi semua hidup kita di dalam dunia ini. Jadi kalau hari-hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, bersyukur. Mujizat yang terbesar bukan orang mati bangkit. Mujizat yang terbesar bukan orang buta melihat. Mujizat yang terbesar bukan orang lumpuh berjalan. Tapi mujizat yang terbesar hari ini kita ada di gereja masih bernafas, hidup, bersukacita, hirup udara free, tidak bayar. Hari ini saudara, hari ini orang di rumah sakit, nafas sesak, pinjam itu oksigen bayar nafas. Kalau oksigen habis, selesai. Tapi hari ini saudara ada di sini. Kita ada bersama Tuhan di sini. Kita bersyukur kita masih hidup. Kita mengucap syukur kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup hari ini. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan umur panjang hari ini, kita bersyukur. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita lanjut saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia atas kejatuhan manusia dalam dosa. Ia memberi pembatalan atas dosa, pembatalan atas hukuman mati, menghapus dosa dunia dan membebaskan dari eksekusi kematian kekal, yaitu neraka. Dalam kitab Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Next, kita lihat selanjutnya. Perhatikan, ini adalah jenis eksekusi kematian. Ini adalah jenis eksekusi mati, saudara. Saya mau ajak saudara lebih jelas di situ. Ini hukuman mati di Indonesia. Kalau orang sudah sampai di hukuman ini, itu tidak bisa lagi dibebaskan. Tidak bisa. Ini hukuman tembak mati. Itu jaraknya dekat saja, ya. 12 orang dan 5 sampai berapa meter itu dijantung. Kalau dijantung udah tidak mati, berarti mereka tembak langsung di kepala, didor langsung. Itu hukum Indonesia sampai hari ini. Dan orang yang ada di situ siap dieksekusi, nggak bisa lolos. Ini hukum di Amerika. Itu adalah hukuman apa? Hukuman suntik. Perhatikan di sini. Itu ketika dia tidur, kemudian ada racun. Itu disuntikkan ke dalam urat nadi lewat kaki. Jadi suntik, mulai dia berjalan sampai dia mati dengan tenang. Jadi tidak ada rasa sakit. Kalau di dor ini kan ada rasa ketakutan dan kematian, rasa sakit. Dua eksekusi ini langsung mati, tidak ada penyiksaan yang panjang. Kemudian di Amerika ini ada hukum strong. Itu strong itu sudah melakukan kejahatan, sudah kejahatan sudah terlalu besar, artinya mereka di strong sampai mati.
Kemudian di situ ada hukum gantung, ini di Malaysia, hukum itu masih berlaku. Hukum gantung itu di negara Malaysia. Di Indonesia, di Amerika juga suntik ada 2. Kemudian di situ stroke suntik, kemudian di Malaysia itu hukum gantung. Kemudian di Arab Saudi itu hukum pancung. Itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu hukuman pancung. Jadi kalau ini kasih putus leher, bisa. Hukum Yahudi itu dilempar sampai mati dengan batu, dirajam. Jadi orang itu dilempar, jadi sama seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dilempar sampai mati. Itu hukum Yahudi. Kemudian selanjutnya adalah hukum di Babilonia dan di Babel, itu dikasih masuk ke dalam gua singa. Jadi singa-singa itu mulai menerkam dia sampai tercabik-cabik mati di tengah singa-singa yang paling. Kemudian hukuman eksekusi mati inilah yang membuat Yesus harus datang ke dalam dunia. Hukuman mati atas seluruh dunia, yaitu neraka kekal. Ini adalah eksekusi kematian yang kekal. Orang-orang yang mati kekal selama-lamanya. Ini yang membuat Yesus harus datang. Bukan eksekusi, hukum gantung, rajam dengan batu sampai mati. Tapi yang membuat Yesus harus datang ke dalam dunia untuk selamatkan kita dari api kekal ini, saudara. Api yang tidak akan berhenti untuk membakar habis manusia terus-menerus. Karena itu saudara, kita bersyukur atas korban penebusan di kayu salib. Dia berkata Ibrani 4:26 bagian B. Tetapi sekarang ingat, hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korban tubuhnya sendiri. Jadi cuma 1 kali saja, saudara. Dia mati 1 kali saja, dia tidak akan mati untuk kedua kalinya, saudara. Jadi hari ini kita harus menghargai belas kasihan anugerah. Kita harus menghargai korban Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati bagi kita. Jadi hari-hari ini saudara mohon, hari-hari ini kita mulai sungguh-sungguh bertobat dan mengasihi Tuhan. Kita harus menghargai pengorbanan 2000 tahun yang lalu, karena dia tidak akan mati untuk kedua kali untuk menebus dosa kita. Cukup 1 kali saja. Dan kita bersyukur untuk korban penebusan. Ini adalah persembahan tubuh Kristus yang terpecah-pecah di kayu salib, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sama-sama, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyatakan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban penebus dosa untuk saudara dan saya. Ini cambuk yang mereka pakai untuk di tubuh Yesus minggu kemarin saya katakan, itu ada 150 besi paku tajam yang udah runcing seperti cakar ayam begitu di ujung-ujung tali. Ya, jadi 1 kali mulai pukul itu 150 luka 1 kali cambuk. 39 kali cambuk itu enggak seperti manusia rupanya. Alkitab berkata Yesus tubuhnya sudah tidak serupa manusia lagi, sudah tidak dikenal lagi seperti manusia, tidak ada bentuk. Alkitab bilang 1 kali dia cambuk 150 luka, 2 kali cambuk 300 luka, 4 kali cambuk. Itu untuk saudara dan saya pagi ini. Tubuhnya hancur ketika waktu ditarik
Dia katakan, aku sangat mengasihi manusia sampai aku memberikan tubuhku bagi mereka. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa darah perubahan tidak ada pengampunan. Kalau darah Yesus tidak tertumpah di kayu salib, kita tidak ampuni. Karena itu dia harus menggenapi pada waktu ditangkap di Getsemani, sampai dicambuk, sampai jalan salib, sampai dia harus mati antara langit dan bumi di kayu salib, baru bisa menandakan kita lunas dibayar. Jadi waktu itu dia mau mati di Via Dolorosa, jalan salib, karena darahnya udah habis. Tetapi Bapa di surga izinkan yang namanya Simon dari Kirene. Ketika waktu Simon dari Kirene itu datang, kemudian disuruh Tuhan, Bapa di surga sudah izinkan Simon untuk menopang Yesus sampai tiba di kayu salib. Kalau dia tidak tiba di kayu salib, penggenapan firman Tuhan tidak digenapi. Karena itu harus mati antara langit dan bumi ini, supaya kita dapat dibayar lunas dengan darahnya. Transaksi selesai. Karena itu pada waktu dia punya darah sudah habis, tinggal mati saja di jalan salib, sudah tidak mampu jalan ke jalan apa namanya bukit Kokorak, bukit Golgota. Maka Bapa di surga menyiapkan yang namanya seorang Simon dari Kirene untuk menolong dia di tengah jalan. Prajurit berkata, siapa engkau? Aku Simon dari Kirene. Pikul salib, bawa dia pergi. Dan Simon mulai bantu Yesus pikul salib untuk menggenapi antara langit dan bumi. Dia harus mati di kayu salib. Alkitab berkata di sana, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa perubahan darah tidak ada pengampunan. Dulu manusia pengorbanan pengampunan dengan darah binatang, darah domba. Itu zaman Taurat. Orang berbuat dosa, ambil persembahan domba, disembelih, darahnya dipercik, dan kemudian orang diampuni. Dipersembahkan dengan darah. Tetapi hari ini darah binatang, darah domba tidak berlaku. Dia sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Dia katakan di kayu salib, Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Selama bertahun-tahun Bapa bersama dengan dia. Tapi yang sangat menyakitkan hatinya pada saat itu Bapa katakan, ya, Bapa meninggalkan dia, katakan, Bapa di manakah engkau? Eli, Eloi lama sabachthani. Ya Bapakku itu Tuhan. Ya, Tuhan sudah meninggalkan dia. Mengapa kau meninggalkan aku Tuhan? Mengapa kau meninggalkan aku Bapa? Saat itu juga Bapa memalingkan wajahnya jauh dari Kristus karena dia menjadikan dirinya jadi dosa. Karena Allah tidak bisa berdosa. Karena Yesus manusia itu telah menjadikan dirinya jadi dosa. Sehingga Bapa sudah tidak kompromi. Sehingga Bapa membalik arahnya ke tempat yang lain. Sudah tidak melihat anaknya yang ada di kayu salib itu. Dia membalikkan wajahnya karena pada saat yang menyakitkan adalah Bapa meninggalkan dia saat dia minta pertolongan. Tapi pada waktu di Getsemani sudah perjanjian di sana. Kalaupun cawan ini berat, kalaupun cawan ini berlalu, biarlah aku meminumnya Tuhan. Pada saat itu dia menyerahkan harga dirinya kepada Bapa. Waktu negosiasi di taman di taman Getsemani, dia rasa takut sampai pembuluh darah pecah, darahnya keluar. Saking takutnya sampai dia katakan murid-muridnya, mari sama-sama dengan aku supaya bisa berdoa di sana. Karena saking takutnya menuju kepada kematian. Pada saat itu dia dimulai dibawa pergi ke tempat untuk disiksa, dicambuk, tubuhnya hancur untuk manusia. Jadi kalau saudara hari-hari ini punya gambar di rumah yang bagus-bagus, itu orang tidak pernah tahu tentang sejarah ini. Karena kita berkata tubuhnya tidak seperti anak manusia lagi. Saya punya teman beberapa waktu lalu, saya cerita, dia sampai di Israel, itu duri yang dipakai di mahkota Yesus itu dia petik, durinya keras, dan dia tes pukul ke papan, itu sampai bertembus.
Itu kuat sekali itu duri. Itu diancam ditaruh di kepala Yesus. Alkitab berkata dipukul, ditusuk sampai ke dalam sumsum ini, tembus dari tengkorak pecah. Nah di situ darah keluar. Darahnya habis. Alkitab berkata pada waktu darahnya tertumpah, langsung pada saat itu jatuh dan menyentuh kepada tanah. Pada saat itu orang-orang kudus karena bangkit karena kematian lewat darahnya. Orang-orang mati itu bangkit karena ada kehidupan di dalam darah Yesus. Saya percaya kita pada waktu dia mulai mati dan darahnya tercurah pada saat itu, lambungnya ditikam dan darah bercampur air keluar. Pada saat itu darah jatuh dari atas salib itu, dan ketika menyentuh tanah, pada saat itu terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa dan orang-orang mati bangkit oleh karena darah yang berkuasa. Jadi kalau hari ini kita ketemu orang yang sakit, darah nama Yesus, darah Yesus berkuasa, sembuh, maka semua terjadi. Pada waktu orang-orang Israel mereka ada di Mesir, pada saat itu ada kematian anak sulung. Alkitab berkata, oleskan setiap darah di ambang-ambang pintu. Waktu itu masih darah domba. Domba ini melambangkan Kristus. Oleskan di setiap ambang-ambang pintu. Ketika malam hari, malaikat maut akan menyeberang, dia akan melalui setiap rumah-rumah. Ketika ada tanda darah di situ, maka orang itu diselamatkan dan dia akan lari ke tempat yang lain. Dia akan melewati tempat rumah-rumah yang tidak ada tanda darah. Jadi ketika ada Yesus dalam hidup kita, maka kematian, malapetaka, sakit penyakit lalu daripada kita. Haleluya. Kenapa kita masih umur panjang ketika COVID terjadi, banyak orang mati, tetangga mati toh, temanmu mati toh kemarin COVID. Tapi kalau kau masih hidup hari ini karena ada tanda darah Yesus termeterai dalam hidup, sehingga malaikat maut tunduk hormat karena ada tanda Yesus di situ. Hormat, saya tidak bisa ganggu kamu. Jadi hari ini kita bersyukur melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita masih ada hari ini. Sebagaimana kita ada, kita bersyukur. Perhatikan di harga. Saya akan baca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebelum kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Tubuh bukan untuk alkohol. Tubuh ini bukan untuk hal yang negatif. Tubuh ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau Tuhan kasih saudara tubuh, jangan kasih tato-tato, jangan kasih pakai anting di telingamu itu. Tubuhnya harus dihargai karena tubuh ini bait Allah. Karena kita berkata 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, sudah selesai, dia katakan, sudah selesai. Pada saat itu kemenangan diraih oleh Kristus, keselamatan diberikan tanpa, cuma-cuma tanpa kita bayar. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, sebenarnya itu jangan kamu muliakan Tuhan dengan tubuh. Haleluya. Ini yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu. Kau datang dengan dukun-dukun, kau datang dengan berhala, kau datang dengan obat-obat. Stop. Itu adalah penyembahan berhala. Stop. Kita tidak boleh sentuh hal-hal yang negatif, karena kita akan mati di sana. Iblis menipu kita dengan perdukunan. Dia katakan di situ, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, adat-adat di kampung sana yang kau bawa datang. Stop itu. Stop. Oh, jangan pakai akar-akar, kau mau pakai bintang-bintang pasal. Stop, itu bukan Tuhan, itu berhala. Itu yang kau warisi dari nenek moyangmu, dari moyang-moyang bilang ini kau kalau taruh di rumahmu diberkati, kau taruh ini di atas pintu masuk, nanti kau lihat rumahmu. Stop, itu bukan Yesus. Percuma kau datang ke gereja, tapi barang-barang itu masih taruh. Itu jadi penyembahan berhala tanpa kau sadari. Engkau mendukakan hati Tuhan. Engkau jadi Kristen, tapi masih menyembah kepada berhala. Sekali Yesus, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Karena kita berkata di sana, bukan dengan barang yang mahal, bukan pula dengan kata emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus Kristus
saudara dan saya untuk kita menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati saudara, makin berdiri semuanya. Kita berdoa, haleluya. Haleluya. Oh Jesus.